saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mengawali dan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, di awal minggu ini, hari Senin 14 Juni 2021, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, tentu kita pernah mendengar ada tokoh yang sangat terkenal di HKBP, namanya Pendeta Dr. Justin Sihombing. Dia adalah mantan pengurus HKBP yang melewati 3 zaman peralihan, mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Jadi dia adalah salah satu tokoh HKBP yang sangat terkenal. Dan satu ungkapan yang paling terkenal dari Eporus Emeritus ini adalah dia mengatakan, Jamita hon ngonumi jala hangulu hon jamitami. Artinya, khotbahkanlah hidupmu dan hidupilah khotbahmu. Apa yang dikatakan dengan ungkapan itu? Bahwa khotbah yang paling baik adalah apa yang kita alami, apa yang kita hidupi sebagai kasih karunia yang kita terima dari Tuhan untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi pemberitaan kita, menguatkan orang lain. Dan khotbah yang kita khotbahkan juga itu akan menjadi nyata jika kita menghidupi itu, kita melakukan itu, sehingga tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan kehidupan kita, kita pertama sekali menghidupi apa yang kita khotbahkan. Dan tentu kata-kata itu bukan hanya kepada para pengkhotbah, kepada pendeta, pelayan-pelayan, tetapi kepada seluruh umat yang percaya, orang-orang Kristen. Karena sesungguhnya hidup dari orang Kristen itu adalah khotbah, tulisan Tuhan yang bisa dibaca oleh orang banyak, dan setiap orang Kristen juga terpanggil untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk mengkhotbahkan kasih Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, renungan hari ini adalah sesuatu yang nyata dialami oleh pemazmur sendiri, sehingga dia mampu mengatakan bahwa sejak dia masih muda, sejak dia masih kanak, sampai dia tua, dia menjadi saksi mata bahwa dia tidak pernah melihat orang yang benar itu hidupnya susah. Dia tidak pernah melihat orang yang benar itu hidupnya menderita. Dan dia mempersaksikan bahwa anak-anak orang yang benar itu tidak akan pernah meminta-minta. Karena apa? Karena dia sendiri mengalami itu. Karena dia sendiri dari sejak muda sampai dia tua, dia berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Dia selalu berusaha mengandalkan Tuhan. Dia selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan dan firman Tuhan. Dan dia sendirilah yang juga mempersaksikan kepada orang banyak bahwa dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Banyak pergumulan yang dia alami, banyak kesulitan yang dia alami. Bahkan sahabat-sahabatnya,
bahkan teman-temannya, bahkan keluarganya, bahkan mertuanya berusaha untuk mengancam kehidupannya. Di dalam kesendiriannya sekalipun, dia tetap merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan memelihara selalu kehidupannya. Dan dia juga mempersaksikan bahwa anak-anaknya tidak menjadi orang yang susah, tidak menjadi peminta-minta. Nah, kalau dia sekarang mengungkapkan itu dan mempersaksikan itu kepada orang banyak, tentu karena dia sendiri sudah mengalaminya, dia sendiri sudah menghidupi apa yang dia sampaikan itu. Ini adalah sebuah kebenaran yang mari kita teladani. Kebenaran yang mari kita ikuti dan mari kita hidupi juga. Bukan hanya Daud sesungguhnya yang mengalami cinta kasih Tuhan ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh. Mungkin kita sendiri pun bisa menyaksikan di zaman ini bagaimana anak-anak penginjil, bagaimana anak-anak guru sending yang dulu setia kepada Tuhan di dalam pelayanannya. Bagaimana kita juga mempersaksikan anak-anak mereka sekarang hebat-hebat, menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka yang melayani dengan setia orang tuanya dulu, sekarang anak-anaknya menjadi orang-orang penting. Kita juga bisa mengalami itu jikalau kita setia hidup menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Seperti di kalimat pembuka kitab Mazmur, bahwa orang yang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu berbeda dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik mungkin dia pada saat itu hidupnya bahagia karena dia memiliki harta, dia memiliki segala sesuatunya. Tapi karena dia mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, karena dia seorang yang fasik, maka anak-anaknya akan menderita. Maka hartanya di satu saat itu bisa diambil dari dia. Dia bisa ditangkap, dia bisa dipenjara, semua miliknya disita dan anak-anaknya akan malu dan menderita. Tapi orang-orang yang benar, anak-anaknya akan bahagia. Anak-anaknya tidak akan menjadi peminta-minta. Dan anak-anaknya akan berhasil. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita hidup benar. Marilah kita berbicara benar. Marilah kita berkata benar. Marilah kita bekerja benar, berpikir benar, dan berhati benar di dalam melakukan segala aktivitas kita, dalam melakukan segala kegiatan kita, dan di dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita hidup benar, meski banyak hal yang mungkin akan kita alami karena kita memegang prinsip kebenaran itu. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan berkat-berkat dari Tuhan akan turun kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan bahagia, anak-anak kita tidak akan menjadi peminta-minta. Karena tangan Tuhan akan memberkati mereka. Karena tangan Tuhan akan menolong mereka. Berkat orang tua yang turun kepada anak-anaknya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami dan mengajarkan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang benar. Supaya hidup kami terberkati, supaya kami hidup dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan, dan berkat Tuhan turun kepada keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bahagia kelak, karena teladan orang tuanya yang hidup di dalam kebenaran Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ajarilah kami untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkegiatan, beraktivitas sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sukacita bagi kami dan sukacita bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Horas.